Dear people of tomorrow, selamat malam AMSA Indonesia. Perkenalkan, nama saya Didi Setiadharma dari Universitas Brawijaya yang pada tenur ini diamanakan sebagai Secretary of Academic AMSA Indonesia untuk tenur 2022-2023. Pada seri Talk with National Team kali ini, kita akan mendalami bersama tentang salah satu divisi dari National Team AMSA Indonesia, yaitu Academic Team. Mungkin teman-teman di sini ada yang sudah mengetahui juga mengenai Academic Team dan ada juga yang belum bisa. Tetap bisa menonton nih, karena akan banyak informasi tentang Academic Team dari agenda kita hari ini. Oleh karena itu, kita sudah kedatangan 2 Academic Team dari tenor sebelumnya untuk mendampingi kita sebagai narasumber pada sesi Talk with National Team kita kali ini. Mari kita sambut Kak Dania dan Kak Michael. Halo teman-teman semua. Halo. Halo teman-teman. Oke, makasih ya Dania dan Mike udah menghadiri. Mungkin boleh kenalan dulu nih ke penonton, dimulai dari Dania, terus dari Mike langsung kenalan. Oke, makasih Didi. Sebelumnya, kenalin teman-teman semua. Aku Dania Putri Islamia, bisa dipanggil Dania, Academic Team untuk Distrik 1, tenur 2021-2022. Silakan Mike. Oke, halo juga teman-teman. Kenalin, aku Michael Renard, biasa dipanggil Michael. Aku pada tenor 2021-2022 jadi Academic Team untuk Distrik 3 AMSA Indonesia. Oke, terima kasih ya Dania dan Mike udah mau kenalan. Dan sekarang kita bisa lanjut nih ke inti dari sesi kita hari ini. Mungkin dari Dania dan Mike sudah siap? Udah siap dong, Mike udah siap Iya, kan? Oke, kalau gitu kita langsung lompat saja ke pertanyaan-pertanyaannya. Jadi di sini kita akan pertama mungkin mulai dari yang paling dasar dulu kali ya. Mungkin aku izin bertanya kepada Dania nih. Mungkin bisa diceritakan tentang apa sih itu academic team dan secara umum kita sebagai academic team itu tuh bakal ngapain aja sih? Mungkin boleh dijelaskan. Oke, thank you Didi buat pertanyaannya. Jadi buat teman-teman yang belum tahu nih, Academic Team atau A-Team itu tuh sebenarnya apa sih? Jadi A-Team itu merupakan bagian dari National Team, sebuah tim yang bekerja sama dengan Secretary of Academic. Di tenor ini dengan Didi, di mana tugasnya membantu menjalankan program-program akademik nasional dan juga mengawasi aktivitas akademik lokal. Selain itu, Academic Team juga memastikan informasi akademik itu sampai ke tiap AMSA universitas. Nanti setiap distriknya terdiri dari satu A-Team, kecuali untuk distrik 2, 5, dan 6 itu akan ada 2 academic team. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak nih buat penjelasannya Dania. Dan tadi dari Dania mungkin sudah singgung-singgung ya tentang dari academic team. Mungkin dari saya juga selaku Secretary Academic itu, kita memiliki proker-proker nih yang perlu dijalankan untuk satu tenor ke depan. Nah mungkin dari saya ingin bertanya nih tentang proker-prokernya kepada Dania dan Mike. Mungkin dari teman-teman di sini ada yang pengen tahu nih, mungkin udah tahu proker-prokernya tapi kayak masih belum tahu nih dari prokernya tuh kita bakal ngapain aja. Mungkin dari proker-prokernya yang pertama ya, kita bakal berbicara tentang PCC dulu nih. PCC atau Pre-Conference Competition mungkin bisa dijawab oleh Dania ya, kita sebagai academic team bakal ngapain aja. Oke, thank you Didi buat pertanyaannya. Jadi benar banget nih. Mungkin teman-teman pernah dengar nih PCC. PCC itu apa sih sebenarnya? Jadi PCC itu merupakan pre-conference competition nih teman-teman. Jadi setiap menjelang international conference yaitu IAMSI dan juga AMSI bakal diadain PCC. Nah nanti peran academic team dalam PCC itu untuk membantu Secretary of Academic dalam mempersiapkan guideline submission-nya. Nah nanti kita juga bakal sounding informasi open submission itu dan mengajak setiap AMSA universitas buat berpartisipasi nih. Nanti kita juga bakal follow up submission dari AMSA universitasnya dan nanti sampai akhirnya kita juga bakal bantu-bantu juga di proses pemberian hadiahnya. Oke, makasih. Oke, terima kasih banyak. Nah mungkin itu semoga menjawab ya rasa keingintahuan curiosity dari teman-teman penonton tentang apa yang akan dikerjakan di PCC yang merupakan salah satu lomba bergengsi ya di AMSA. Dan mungkin yang aku lanjut ini ke proker berikutnya, ini adalah salah satu ciri khasnya A-Team juga nih. Dari A-Team itu punya infografis yang namanya Aktin. Nah dari Mike boleh menjelaskan nih di Aktin itu A-Team bakal kerja apa aja sih? Boleh? Oke, terima kasih banyak Didi buat pertanyaannya. Oke, jadi betul ya yang udah diomongin sama Didi. Jadi Aktin ini adalah sebuah infografis yang biasanya dibuat dalam bentuk video. Dan Aktin ini bisa dilihat di Instagramnya AMSA Indonesia. Jadi kita sebagai A-Team bakal ngapain sih? Jadi yang pertama kita bakal ngebuat skrip
gitu ya bagaimana berjalannya video itu. Kemudian dari A-Team juga akan melakukan voice over. Jadi biasanya videonya ada voice over dari A-Team. Dan kemudian terakhir ketika sudah jadi skrip, kemudian sudah siap voice over-nya, maka dari A-Team akan mengedit sebuah video, biasanya dalam bentuk animasi, yang nanti bakal ditampilkan di Instagramnya AMSA Indonesia. Mungkin begitu, Di. Oke, thank you banget Mike buat jawabannya. Nah, mungkin proker yang akan berikutnya dari saya tanyakan nih mengenai Amino. Amino ini kan sebagai salah satu fasilitas akademik yang disediakan oleh AMSA Indonesia berupa kumpulan karya-karya ilmiah untuk nanti dijadikan sumber inspirasi buat teman-teman member AMSA Indonesia nih yang sekiranya mau membuat karya ilmiah. Nah, tapi kita sebagai akademik tim itu bakal mengerjakan apa aja sih di Amino ini? Mungkin dari Dania boleh menjelaskan. Oke, thank you Didi buat pertanyaannya. Jadi benar banget yang udah disampaikan tadi, Amino atau AMSA Indonesia Competition Archive merupakan kompilasi karya-karya nih. Jadi setiap kompetisi seperti ada PCC AMSI, AMSI, AMSA International Summit, dan juga IMSTC itu bakal dibuat Aminonya. Nah, nanti peran teman-teman akademik tim itu adalah untuk membantu proses kompilasi karyanya dan juga nanti meminta testimoni dari para pemenang. Jadi teman-teman juga bisa langsung interaksi nih sama pemenang-pemenang dari kompetisi yang udah disebutin tadi. Oke, makasih. Oke, terima kasih banyak Dania buat jawabannya. Nah, mungkin karena keterbatasan waktu juga ya, mungkin ini bakal proker terakhir yang bakal saya tanyakan kepada Dania dan Mike. Mungkin mengenai academic book nih. Nah, untuk academic book kan tenor lalu itu ada dari volume 2 membahas tentang scientific paper. Nah, kebetulan nih, karena untuk tenor ini juga ada inisiasi dari Academic Book Volume 3, mungkin dari teman-teman perlu tahu juga nih, untuk Academic Book Volume 3, dari Academic Book ini, Academic Team itu bakal membantu apa saja sih? Mungkin dari Mike deh yang boleh menjelaskan. Oke, terima kasih banyak Didi. Nah, jadi e-book ini juga menarik nih teman-teman. Jadi e-book ini isinya adalah panduan bagaimana kita akan membuat sebuah karya saintifik. Dan sebenarnya apa sih peran A-Team dalam membuat e-book? Nah, jadi teman-teman A-Team nanti bisa membantu SOA dengan mencari narasumber gitu ya, yang berpengalaman dalam karya saintifik yang ingin dibuat. Nah, nanti kita bisa cari, kemudian kita akan minta kerjasama nih, apakah dari narasumber tersebut bersedia untuk menulis di dalam e-book yang akan kita buat. Nah, selain itu juga apabila diperlukan, kita juga bisa membantu merapikan isi dari e-book. Mungkin kira-kira seperti itu. Oke, terima kasih banyak Mike buat jawabannya. Nah, setelah mendengarkan penjelasan-penjelasan melalui proker-proker dari academic team dan sekretariat akademik tadi, mungkin dari teman-teman semakin tertarik ya buat bergabung dengan jadi bagian dari academic team. Nah, tapi mungkin dari Dania dan Mike nih bisa menceritakan juga mengenai pengalamannya selama jadi A-Team nih, biar dari teman-temannya makin tertarik nih biar untuk bergabung menjadi bagian dari A-Team. Benefit apa aja sih yang bisa didapatkan kalau seandainya kita itu menjadi academic team, kayak alasannya kenapa harus banget join academic team. Nah, mungkin boleh Mike dulu yang menjelaskan, terus nanti ditambahin sama Dania. Oke, terima kasih banyak Didi. Aku izin menjawab ya. Jadi kalau aku pribadi sendiri, pengalaman yang paling aku suka gitu ya dari menjadi A-Team, yang pertama itu dapat keluarga baru gitu ya, karena kita selama 1 tahun bekerja bareng-bareng, sehingga aku merasa nyaman juga gitu dengan teman-teman yang aku punya. Dan aku harap juga nanti teman-teman bisa merasakan kayak gitu. Nah, kemudian tentunya dalam organisasi kita juga belajar banyak soft skill gitu ya, kita mengatur waktu. Dan kalau untuk aku sendiri yang paling aku belajar adalah kita berkomunikasi gitu. Bagaimana kita berkomunikasi dengan teman sesama A-Team, kemudian dengan SOA, kemudian juga dengan AMSA Universitas. Nah, dari situ aku banyak belajar di pengalaman aku sebagai A-Team. Mungkin dari aku segitu. Oke, mungkin dari Dania. Oke, mungkin aku izin tambahin ya. Bener banget yang udah disampaikan Mike sebelumnya. Jadi kenapa sih teman-teman itu harus banget jadi academic team? Jadi seperti yang Mike udah bilang, dapat relasi yang lebih luas nih teman-teman. Teman-teman dapat keluarga baru sesama academic team dan juga dapat lebih banyak interaksi nih. Misalnya teman-teman interaksi dengan representatif maupun IB dari RNA AMSA Universitas. Selain itu teman-teman juga lebih terpapar, jadi dapat lebih mengembangkan academic skill teman-teman nih. Bisa ikut upgrading, berbagai LAT, dan juga pada akhirnya teman-teman juga ada kesempatan langsung nih bikin karya bareng member-member AMSA Univ di salah satu program kerja akademik tim, yaitu A-Partner. Dan juga
teman-teman juga bisa berkontribusi nih di berbagai program kerja yang udah disebutin sebelumnya. Pastinya jadi lebih bisa atur waktu, dapat skill set baru, misalnya bikin paper, bikin video, dan juga nanti namanya juga bisa lo masuk ke dalam kontributor dari e-book. Mungkin dari aku segitu dulu, makasih. Baik, makasih banyak Dania. Nah, baik sekali kan insight-insight dari Dania dan Mike mengenai benefit memasuki A-Team dan A-Team itu kerja yang ngapain aja, dan sepertinya dari teman-teman sudah pada tertarik banget nih untuk menjadi bagian dari academic team. Tapi mungkin dari teman-teman masih terus-terusan bertanya, apa aja sih yang perlu dipersiapkan untuk menjadi bagian dari academic team, dan persiapannya itu kira-kira sulit gak sih sebenarnya? Nah, karena itu mungkin dari aku mau minta Mike nih buat bantu menjelaskan apa aja sih yang perlu diperlukan sehingga kita itu bisa diterima menjadi bagian dari academic team, dan mungkin bisa memberikan tips and tricks juga kalau seandainya seandainya diterima nih menjadi seorang academic team, bagaimana kita berperilaku sebagai seorang academic team yang baik. Mungkin dari Mike boleh menjelaskan. Oke, terima kasih buat kesempatannya. Oke, jadi yang perlu disiapin untuk menjadi A-Team gitu ya. Nah, tentunya nanti bakal dibuka pendaftaran dari AMSA Indonesia untuk mendaftarkan dia menjadi A-Team. Nah, nanti bakal ada beberapa formulir yang harus kita isi. Dan untuk mengisi formulir tersebut, tentunya ada beberapa hal yang bisa kita lakukan supaya bisa mempersiapkan dengan baik gitu ya. Mungkin yang pertama kita bisa baca-baca gitu ya mengenai AMSA Indonesia, baik itu dari whitebook ataupun nanti juga bakal ada banyak referensi yang bisa teman-teman baca. Nah, kemudian yang kedua juga kita bisa menghubungi SOA, baik yang tahun ini maupun yang tahun lalu, kemudian juga A-Team tahun ini maupun tahun lalu, supaya kita bisa nanya-nanya nih kira-kira dengan lebih jelasnya apa aja sih yang bakal dikerjain sama A-Team, karena mungkin nanti kalau teman-teman jadi A-Team bisa lebih membantu dalam mengerjakan tugas-tugasnya. Kemudian kalau aku pribadi sendiri, aku juga ngobrol gitu ya dengan Chief MND di AMSA Unpad, kemudian dengan Repre juga bagaimana sih tips mengisi form dengan baik. Dan kemudian mungkin tips dari aku juga, kita percaya diri aja terutama ketika wawancara dan menjadi diri kita sendiri. Nah, ketika teman-teman sudah jadi A-Team, aku harap teman-teman juga bisa enjoy gitu ya ketika menjadi A-Team. Nah, pesan aku mungkin bagaimana cara menjadi akademik yang baik, itu kita harus memperhatikan komunikasi gitu ya, dengan SOA maupun dengan IB-IB dari AMSA Universitas. Apabila ada masalah, kita omongin, kemudian informasi-informasi kita sampaikan, dan yang jelas kita sebagai A-Team selalu bersedia untuk membantu AMSA Universitas. Mungkin begitu, Di. Thank you. Baik, terima kasih banyak buat Michael atas jawabannya, dan sudah sangat bagus sekali ya dari teman-teman bisa mendengar bahwa kita sebagai academic team itu, sebagai salah satu national team, pasti akan sangat bekerja sama dengan AMSA Universitas. Kita harus membantu AMSA Universitas, memfasilitasi AMSA Universitas, dan sebisa mungkin, dan kita harus percaya diri juga dengan kemampuan yang kita miliki. Dan mungkin itu aja untuk sesi Talk with National Team kita kali ini. Pertanyaan tadi itu merupakan penutup untuk sesi hari ini. Nah, dari saya berharap teman-teman penonton sudah semakin terinspirasi nih untuk menjadi bagian dari academic team yang akan bekerja bersama memajukan AMSA Indonesia. Saya mau mengucapkan terima kasih banyak kepada Dania dan Mike yang sudah bersedia menemani kita buat Talk with National Team hari ini. Mungkin dari Dania dan Mike ada closing statement nggak buat dari teman-teman penonton nih? Mungkin boleh dari Mike dulu. Oke, mungkin aku izin menjawab. Jadi yang pertama tentunya pesan aku buat teman-teman itu belajar gitu ya. Ketika kita yang mendapatkan kepada national team, kita belajar baik dengan berbicara, dengan ngobrol gitu dengan SOA, dengan Repre, dan juga dengan tim tahun lalu. Kita ngobrol aja biar kita lebih tahu gimana sih sebenarnya bekerja menjadi A-Team. Dan yang kedua, ketika nanti teman-teman terpilih menjadi A-Team, itu akan ada sangat banyak kesempatan yang bisa teman-teman ambil. Dan aku harap teman-teman juga bakal memanfaatkan kesempatan itu gitu ya, karena kita bisa dapat kenalan, bisa dapat berbagai macam skills. Gitu mungkin dari aku. Mungkin boleh dilanjut sama Dania. Oke, thank you Mike. Jadi benar banget yang udah disampaikan Mike sebelumnya. Kalau closing statement dari aku, teman-teman jangan lewatin kesempatan ini, jangan ragu buat apply sebagai seorang academic team, dan juga percaya diri teman-teman, jangan takut, dan juga belajar-belajar, ngobrol-ngobrol sama IB,
sama SO tahun sebelumnya, academic team sebelumnya, karena mungkin video ini hanya glimpse dari apa yang dilakuin sama teman-teman academic team. Jadi nggak perlu banget kalau teman-teman tanya-tanya lebih lanjut mengenai program-program kerja yang dilakuin sama academic team. Mungkin dari aku itu dulu, aku kembaliin ke Didi. Baik, terima kasih banyak buat Dania dan Mike atas closing statement-nya. Dan mungkin dari saya mengucapkan terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah menonton sesi Talk with National Team kita hingga akhir. Dan akhir atas, saya ingin mengucapkan semangat semua member AMSA Indonesia yang memiliki minat menjadi bagian dari Academic Team AMSA Indonesia untuk tenor ini 2022-2023 untuk proses kandidasinya. Semoga semua kandidat mendapatkan hasil yang terbaik dan AMSA Indonesia menunggu partisipasi aktif teman-teman semua untuk berprogres dan berkembang bersama dengan menjadi bagian dari National Team AMSA Indonesia. Terima kasih banyak AMSA Indonesia. Viva AMSA!